Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Muhammad Syakir Al-Kausar MSc MH. Semoga diberi kesehatan dan semoga diberi rezeki yang berlimpah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yoga Putra. Saya dari kelas I Muamalah semester 2. Saya akan mempresentasikan tentang hadis dan hubungannya dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja qara'a yang bermakna tala'a. Keduanya berarti membaca atau bermakna jamaah, yaitu mengumpulkan atau mengoleksi. Anda dapat mengaturkan qara'a, Quran, wa Qur'anan. Yang kedua, pengertian hadis. Menurut bahasa hadis adalah jadid, yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti khabar, artinya berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, perbincangan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Yang B, kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis Nabi SAW adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Karena hadis Nabi SAW merupakan penafsiran Al-Quran dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Banyak hukum di dalam Al-Quran yang sulit dipahami atau dijalankan bila tidak memperoleh keterangan dari Nabi SAW. Begitu pula terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nas-nas Al-Quran secara terang. Karenanya, penjelasan Rasul sangat berarti dalam hal ini. Agar para sahabat bisa melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang diharapkan dalam Al-Quran. C. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup serta sumber hukum dalam ajaran Islam, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Berikut akan dibahas mengenai fungsi hadis secara garis besar. Yang pertama, bayan at-taqrir. Bayan at-taqrir disebut juga bayan at-taqid atau bayan isbat. Maksudnya ialah menetapkan dan memperkuat penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir adalah memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal. Ayat-ayat menyatakan pemerintahan untuk mengajarkan salat, puasa, zakat, disiarkannya jual beli. Yang ketiga, bayan at-tasri. Bayan at-tasri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Bayan ini juga disebut dengan bayan zaid ala kitab Al-Quran Karim. Yang keempat, bayan nashak. Untuk bayan yang keempat ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang memasukkannya sebagai fungsi hadis, juga ada yang tidak memasukkannya pada fungsi hadis. Namun dari pengertian di atas, jelaslah bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang dahulu. Dalam hal ini, ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan dan isi kandungan Al-Quran.
Yang D. Perbandingan hadis dengan Al-Quran. Dari segi kekuatan, dalalahnya Al-Quran adalah mutawatir yang qat'i, sedangkan hadis kebanyakan khabar ahad yang hanya memiliki adalah dani. Walaupun ada hadis yang mencapai martabat mutawatir, namun jumlahnya hanya sedikit. Al-Quran dalam mushaf dan menyampaikannya kepada umat dengan keadaan aslinya. Satu huruf pun tidak berubah atau hilang, serta mushaf itu terus dipelihara kemurniannya dari masa ke masa. Sedangkan hadis tidak demikian adanya, karena hadis qauli hanya sedikit yang mutawatir. Kebanyakan hadis mutawatir mengenai amal praktek sehari-hari seperti bilangan rakaat salat dan tata caranya. Al-Quran merupakan hukum dasar yang isinya pada umumnya bersifat majmal dan mutlak, sedangkan hadis dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan praktisnya hadis. Oke, sekian video dari saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.